pastinya semangat. Iya, harus tetap semangat walaupun kita ibadah di rumah. Iya. Kalau begitu, ayo kita mulai ibadah kita. Sama-sama kita nyanyikan lagu. Hari ini kurasa bahagia. Kita nyanyi sama-sama ya. Tiada yang dapat memisahkan kita. Shalom anak-anak semua. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tiga orang
adik-adik sekolah minggu semuanya, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Kita akan mendengar firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu hari ini. Engkau mengajari kami, Engkau melindungi kami, Engkau memimpin kami Tuhan untuk bisa melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami masih bisa mendengar firman Tuhan. Hari ini juga kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau mendengar firman Tuhan, berkati kami Tuhan, supaya kami mengerti dan hidup dalam firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Salam, selamat hari Minggu adik-adik semua. Kita akan mendengar firman Tuhan. Untuk bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Kejadian 6. Kejadian 6 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Riwayat Nuh. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu kofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Untuk bacaan remaja kita baca adik-adik bersama-sama. Beginilah firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 31 sampai ke 33. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh keselamatan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini, pada hari ini tema kita bahtera. Tahu bahtera kan? Bahtera sebuah kapal yang dibuat oleh Nuh yang sangat besar untuk ditempati oleh keluarga Nuh. Dan bukan hanya keluarga Nuh, tetapi juga untuk ditempati semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Ya, masing-masing dari jenisnya, burung-burung masing-masing dari jenisnya, hewan melata masing-masing dari jenisnya. Jadi semua itu setiap masing-masing dari jenis makhluk hidup masuk ke dalam kapal ini, dan itu yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh. Mengapa Tuhan memerintahkan demikian? Karena dosa manusia yang semakin banyak, semakin besar di dunia ini. Jadi Allah memerintahkan Nuh, disuruhnya Nuh untuk membuat bahtera. Tujuannya apa? Ya, tujuannya supaya ada regenerasi ataupun kehidupan yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dosa, Allah sangat marah. Allah sangat marah dan Allah menghukum manusia dengan
memusnahkan manusia. Jadi kalau kita melihat cerita Nabi Nuh, semua adik-adik pasti sudah tahu cerita Nabi Nuh kan? Nabi Nuh, di mana Allah akan mengirimkan air bah. Air bah inilah hukuman Allah untuk manusia karena dosa-dosa manusia. Allah menyuruh Nuh, memerintahkan Nuh membuat batra yang sangat besar. Ya, Nuh dan keluarganya. Allah memerintahkan itu supaya ada kehidupan yang baru. Jadi manusia yang berdosa, yang melakukan dosa, yang berbuat dosa, dibinasakan oleh Tuhan dengan membuat banjir yang sangat besar di muka bumi ini. Tetapi Allah melalui Nabi Nuh, melalui keluarganya, Allah ingin menciptakan kehidupan yang baru, ya, kehidupan manusia yang baru yang sesuai dengan keinginan kehendak oleh Allah. Jadi Allah memilih Nabi Nuh dan keluarganya, ya. Allah memilih mereka karena mereka itu adalah keluarga yang taat kepada Allah, yang selalu beribadah kepada Allah, yang selalu mengandalkan Allah dalam kehidupan. Inilah yang diingini oleh Allah, supaya manusia bisa hidup dengan taat, setia kepada Allah, ya, melalui kehidupan Nuh. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya? Karena taat kepada perintah Tuhan. Jadi adik-adik semua, kita melihat bagaimana Allah memerintahkan Nuh untuk membuat suatu batra yang sangat-sangat besar. Iya, sangat-sangat besar sekali. Allah memerintahkan Nuh. Apa yang dikatakan oleh Allah kepada Nuh? Bahwasanya kalau Nuh harus membuat batra, ya, batra yang sangat besar, dikatakan sehasta besarnya, sampai sehasta panjangnya. Kita melihat di sini dalam ayat yang ke-15, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Dan di kapal itu harus juga dibuat atap. Dan kapal itu harus dibuat atap supaya bisa melindungi mereka, ya. Mereka, mana atap itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya di dalam dinding-dinding yang ada di dalam kapal itu, ya, yang dikatakan di sini di lambungnya, yang ada di tengah, yang ada di bawah, dan ada di atas. Ada 3 ruangan disuruh dibuat untuk memuat semua makhluk hidup. Jadi adik-adik semua, kita harus tahu bagaimana Allah memerintahkan si Nuh untuk membuat sebuah batra dalam kehidupan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kehidupan yang baru yang sesuai dengan kehendak Allah. Jikalau kita melihat di sini adik-adik, bagaimana ketaatan si Nuh kepada perintah Allah. Ketaatan si Nuh kepada perintah Allah. Tujuannya di situ kita melihat bahwasanya si Nuh yang hidup dengan memuliakan Allah. Dia memberikan persembahan kepada Allah, dia memuji memuliakan Allah, dia berdoa kepada Allah, dia bernyanyi kepada Allah. Jadi adik-adik semua, kita melihat dari si Nuh bahwasanya mereka adalah keluarga yang hidup dalam kemuliaan Allah, yang mana itu sama dengan hidup untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Allah, di mana kita jangan menjadi batu sandungan. Jikalau kita melihat dalam 1 Korintus 10 dalam bacaan remaja, 1 Korintus 10 ayat 31 sampai 33, dikatakan jikalau engkau hidup, jikalau engkau makan, jikalau engkau minum, jikalau engkau melakukan sesuatu, biarlah itu untuk memuliakan Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui batra contohnya, kita melihat kemuliaan Tuhan. Ketika si Nuh taat, maka dia memperoleh keselamatan daripada Tuhan, ya.
Jadi sekarang ini kita sebenarnya sudah hidup dalam tatanan kehidupan yang setia. Jadi kita ini sudah sebenarnya hidup dalam kehidupan yang setia. Karena Allah memberkati Nuh serta keturunannya supaya hidup keturunannya semua sampai pada saat ini setia kepada Allah. Jadi bagi kita semua adik-adik, mari kita setia kepada Allah agar keselamatan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita setia kepada Allah? Mari kita itu setiap makan memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Harus berdoa kepada Tuhan. Jadi kita itu kalau kita lagi bermain-main, kalau kita lagi beraktivitas, kita juga harus memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Melakukan kasih yang diajarkan oleh Tuhan, saling mengasihi. Jadi sangat banyak adik-adik semua untuk kita lakukan menunjukkan kemuliaan Tuhan. Hari ini mari kita menunjukkan itu. Mari kita menyatakan itu. Mari kita mulai dari keluarga kita, mentaati orang tua kita, membantu adik-adik kita, membantu abang-abang kita, membantu kakak-kakak kita. Semuanya kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi adik-adik, mari kita semua menyatakan aku hidup untuk memuliakan Tuhan. 1, 2, 3, ya. Aku hidup untuk memuliakan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, firman Tuhan yang kami sudah dengar menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Bapa yang baik, Engkau mengajari kami untuk selalu beribadah kepadamu, memuliakan Engkau. Selalu pimpin kami Tuhan, dan memberikan kami kekuatan melakukan kebaikan. Terpujilah Engkau, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah menyelesaikan khotbah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu, di mana kami hari ini telah
telah selesai mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Bapa yang baik, kami akan kembali melaksanakan aktivitas kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, hari ini kami diajarkan tentang kesetiaan ya Tuhan. Biarlah kiranya kesetiaan yang menjadi pribadi-Mu dapat menjadi pribadi kami juga ya Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk menjadi dapat segambar dan serupa dengan-Mu ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya ketika kami mengikuti Engkau sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami akan menjadi seperti-Mu dan kami akan menggambarkan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang baik, kami adalah manusia yang tidak luput dari segala dosa kesalahan. Ampuni kami ya Tuhan, karena apa yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, besar ataupun kecil. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka Tuhan, Engkau berkati dan jagai Tuhan, sehingga mereka terhindar dari segala mara bahaya, godaan iblis, orang-orang yang bermaksud jahat, dan dari segala sakit penyakit. Engkau lancarkan juga rezeki Papa dan Mama ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk keadaan negara kami tercinta ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau mengambil penyakit ini dari antara kami ya Bapa. Biarlah kiranya Bapa kami Engkau beri bilur-bilur darah-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat Engkau sempurnakan dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Tuhan, ini semua adalah permohonan kami, tapi biarlah semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Kami sempurnakan doa ini Bapa dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.